Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat kumpul di tempat yang mulia. Untuk yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam untuk junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Herlina, SAG MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, atas nama Melani Aulia Hatami, sebagai pemateri kedua, dan sebelah kanan saya Anggun Pratiwi sebagai pemateri keempat. Saya Ciar Hamawati selaku pemateri pertama. Saya Hikmah Junianti selaku pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang pendidikan pada masa Turki Utsmani, alangkah baiknya kita tahu bagaimana sejarah berdirinya Turki Utsmani. Berawal dari bangsa Mongol, ketika itu bangsa Mongol dipimpin oleh pemimpin yang amat sangat bengis bernama Genghis Khan. Pada kala itu Mongol melawan di mana Abbasiyah pada kala itu mengalami kewalahan, dan Abbasiyah mengalami kekalahan pada saat itu. Dan ketika Abbasiyah didatangi oleh suku Seljuk, Abbasiyah mendapat bantuan dari suku Seljuk pada kala itu. Dan Abbasiyah pada saat itu memperoleh kemenangan melawan bangsa Mongol. Kemenangan yang diperoleh oleh Abbasiyah berkat bantuan Seljuk, Abbasiyah memberikan hadiah kepada suku Seljuk, sebuah wilayah dataran kecil di bawah pegunungan Oghuz. Nah, pada saat itulah suku Seljuk dinamakan dengan bangsa Oghuz, namun diduduki oleh suku Seljuk yang dipimpin oleh pemimpinnya bernama Seljuk. Setelah beberapa lama menduduki dataran Oghuz, pemimpin Seljuk kala itu mengalami sakit, sehingga itu menjadi peluang kaum kafir untuk menduduki dataran Oghuz. Sultan Seljuk mengalami sakit, kekuasaan diambil alih oleh pamannya Alp Arslan. Pada masa kekuasaan paman Alp Arslan tidak terjadi banyak peperangan, karena pada saat itu paman Alp Arslan sangat pandai berdialog, sangat pandai bernegosiasi dengan kaum musuh kala itu. Kemudian ketika berakhirnya jabatan paman Alp Arslan, kekuasaan diambil alih secara mendadak oleh Alp Arslan karena disuruh oleh pamannya Alp Arslan tadi. Ketika paman Alp Arslan mengalami sakit, banyak kaum kafir ingin mengambil peluang kembali untuk merebut suku Seljuk kembali. Namun pada saat kekuasaan dipimpin oleh Alp Arslan, tidak ada yang bisa menaklukkan suku Seljuk kala itu, karena Alp Arslan dikenal dengan kepiawaiannya dalam berperang dan amat sangat cerdas dalam berpikir dan mengatur strategi perang. Setelah bergantinya kekuasaan Alp Arslan, karena Alp Arslan meninggal kala itu karena pengkhianat dalam suku Seljuk itu sendiri. Jadi Alp Arslan kala itu diganti oleh saudaranya bernama, jadi kemajuan sedikit pun. Kemudian Sulaiman Shah diganti kembali oleh Malik Shah. Juga tidak terjadi kemajuan sedikit pun, sehingga itu menjadi kembali peluang bagi bangsa Mongol untuk merebut kembali suku Seljuk. Setelah kehancuran itu, bangsa Oghuz kembali kedatangan tamu dari Jazirah Arab. Mereka adalah mantan budak dari Jazirah Arab. Mereka kala itu dipimpin oleh pemimpin bernama Ertugrul kembali menaklukkan Seljuk dan dikuasai oleh Ertugrul sendiri dan pengikutnya kala itu. Ertugrul Ghazi adalah ayah dari Osman Ghazi atau Osman Bey. Pada masa Ertugrul Ghazi ini banyak terjadi perluasan wilayah
pada saat itu. Berakhirnya jabatan Ertugrul Ghazi digantikan oleh anaknya bernama Osman Bey. Osman Bey di sini banyak terjadi perluasan wilayah juga. Nah, setelah berakhirnya kekuasaan Osman Bey digantikan lagi oleh anaknya bernama Orhan Ghazi. Nah, pada masa kekuasaan Orhan Ghazi inilah terjadi penamaan atas wilayah Oghuz pada kala itu yang sudah diperluas menjadi Utsmaniyah kala itu. Orhan Ghazi memberi nama Turki Utsmani untuk sebagai penghormatan kepada ayahnya Osman Bey. Nah, sebenarnya baru terbentuknya Turki Utsmani ini sudah ada pendidikan, namun tidak begitu meluas. Hal ini terjadi ketika kekuasaan diduduki oleh Bayazid II kala itu. Di sini terjadi pendidikan secara tersembunyi oleh para ulama-ulama secara langsung kepada prajurit-prajurit dan anak-anak dari prajurit-prajurit di wilayah kesultanan saat itu. Tentang hadis, Al-Quran, dan berbagai strategi perang pada saat itu. Masjid itu sendiri sebenarnya sudah ada di wilayah kesultanan. Namun, bentuknya untuk pembangunan masjid sebenarnya sudah ada pada masa Bayazid dan sultan-sultan sebelumnya. Namun, tidak begitu meluas. Nah, meluasnya pembangunan masjid itu terjadi ketika penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, setelah penaklukan Hagia Sophia dijadikan masjid dan sekalian ibu kota. Kurikulum dan metode pendidikan Islam pada zaman kerajaan Turki Utsmani. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kurikulum? Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya fokus pada bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi segala hal yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, pada zaman kerajaan Turki Utsmani, kurikulum yang digunakan belum bersifat resmi sehingga hanya berfokus pada pendidikan agama saja. Baru pada saat Sultan Muhammad II berkuasa, Sultan Muhammad mengeluarkan maklumat tentang pendidikan dasar. Dan di saat itulah mulai ada perubahan tentang kurikulum. Adapun tentang tataran pengajarannya, guru yang boleh mengajar pada sekolah dasar adalah mereka yang telah lulus dari madrasah. Pada tahap awal, guru mengajarkan peserta didiknya mengenai dasar-dasar ilmu keislaman. Dan pada tahap berikutnya baru diajarkan cara membaca Al-Quran dan menghafal surah-surah tertentu. Dan dilanjutkan dengan pengajaran pendidikan yang lainnya. Pun kurikulum yang ditambahkan pada masa itu yaitu tentang ilmu logika, ilmu kedokteran, ilmu kaligrafi dan geografi, sejarah dan politik, serta dasar-dasar ilmu keislaman. Adapun metode yang digunakan pada masa itu yaitu dengan cara menghafal matan-matan dan para siswa-siswi dibebaskan dalam berpikir dan berdiskusi tentang pelajaran yang telah mereka baca. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan organisasi tentang pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa Turki Utsmani banyak dikonsentrasikan kepada pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Pendidikan pada masa Turki Utsmani berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yaitu tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari, sedangkan tarekat Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam.
Kalian tahu tidak, perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani tidak hanya sekolah dasar saja yang berkembang, melainkan madrasah-madrasah dan perguruan tinggi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Madrasah pertama yang dibangun oleh pemerintahan Utsmani berada di Iznik atau Nisya. Orhan Gaji adalah penguasa dinasti Utsmani yang pertama kali membangun madrasah itu. Dia membangun madrasah itu tidak lama setelah menaklukkan kota itu pada 1330 sampai 1331 Masehi. Ulama-ulama pada masa Turki Utsmani. Adapun ulama-ulama yang termasyhur pada masa Turki Utsmani di antaranya yaitu yang pertama Syekh Hasan Ali Ahmad Asy-Syafi'i yang dimasyhurkan dengan Al-Madabiji, Jam'ul Jawami, dan Syarah Ajrumiyah. Wafat pada tahun 1170 Hijriah. Beliau adalah sebagai pengarang Hasyiah. Ibnu Hajar Al-Haisami, pengarang Kufah, wafat pada tahun 975 Hijriah. Syamsuddin Ramali, pengarang Nihayah, wafat pada tahun 1004 Hijriah. Muhammad bin Abdul Razak Murtadla Al-Husaini Az-Zubaidi, pengarang Syarah Al-Kamus bernama Tajul Urus, wafat pada tahun 1205 Hijriah. Abdul Rahman Al-Jabariti, pengarang kitab Tarikh Mesir, bernama Ajaibul Atsar Fit Tarajim wal Akbar. Selanjutnya, Syekh Hasan Al-Kafrawi Asy-Syafi'i Al-Azhari, pengarang kitab Nahwu Syarah Ajrumiyah bernama Kafrawi. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bijirni Asy-Syafi'i, pengarang Hasyiah dan Syarah-Syarah. Beliau wafat pada tahun 1212 Hijriah. Syekh Al-Attar wafat pada tahun 1250 Hijriah. Beliau adalah ahli ilmu pasti dan ilmu kedokteran. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Afa Ad-Damanhuri Al-Maliki, ahli ilmu filsafat dan ilmu falak, serta ahli ilmu ukur, wafat pada tahun 1230 Hijriah. Nuruddin Ali Al-Buhairi, wafat pada tahun 944 Hijriah. Abdul Rahman Al-Manawi, wafat pada tahun 950 Hijriah. Setelah itu ulama Syahbuddin Al-Kulyubi. Selanjutnya Abdul Baqi bin Yusuf Az-Zarqani Al-Maliki, wafat pada tahun 1099 Hijriah. Syekh Abdullah Al-Sarkawi atau Al-Azhari, wafat pada tahun 1227 Hijriah. Selanjutnya Syekh Mustafa As-Sawi, wafat pada tahun 1216 Hijriah. Yang terakhir Syekh Mustafa Ad-Damanhuri Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 1216 Hijriah. Nah, selanjutnya perpustakaan. Perpustakaan pada masa kemajuan Islam tidak terhitung banyaknya di seluruh negara Islam, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus. Hampir di seluruh masjid dan madrasah-madrasah ada perpustakaan yang berisi bermacam-macam ilmu, terutama ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pada masa Turki Utsmani, masa kemunduran pendidikan dan pengajaran Islam, perpustakaan sangat berkurang. Hanya terdapat di Istanbul dan sedikit di Mesir, Damsyik, Halab, dan Kudus. Jumlah perpustakaan pada masa itu kurang lebih 26 buah, 22 buah di Istanbul dan 4 di luarnya. Jumlah kitab dalam perpustakaan itu kurang lebih 30.000 kitab. Nah, nama-nama perpustakaan di Istanbul antara lain yaitu Maktabah Sultan Muhammad Sani, Maktabah Sultan Sulaiman, Maktabah Abdul Hamid, Maktabah Khalid Ali Basha, Maktabah Hafiz Ahmad Basha, Maktabah Kiyu Berili Uglu, Maktabah Syahid Ali Basha, Maktabah Ibrahim Basha, Maktabah Walidah Sultan, Maktabah Bashir Aga, Maktabah Ayah Sofia, Maktabah Seral Galta, Maktabah Usman Salis, Maktabah Muhammad Ragib Basha, Maktabah La'lah Lil Daftar 1, Maktabah La'lah Lil Daftar 2, Maktabah Serai Hamayun, Maktabah
Atif Effendi, Maktabah Waliuddin Effendi, Maktabah Ashrir Effendi, Maktabah Damat Ladah M. Halat Atif Effendi, dan yang terakhir Maktabah Halat Effendi. Nah, jumlah kitab-kitab di Istanbul yang saya sebutkan tadi adalah banyak jilidnya sebanyak 24.445. Selanjutnya nama perpustakaan di luar Istanbul, yaitu yang pertama Maktabah Al-Azhar di Kairo, Maktabah Abdullah Bashar Al-Azm di Damsyik, Maktabah Madrasah Ahmadiyah di Halab, dan yang terakhir Maktabah Kudus. Jumlah kitab-kitab yang saya sebutkan tadi banyak jilidnya adalah sebanyak 29.844. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.